Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Aghnisa Rifani dari J4 Business Management Retail. Dan saya Fitri Fajria dari J4 Business Management Retail. Kami dari Universitas Ngadu Waluyo yang akan memaparkan artikel yang berjudul Upaya Tiongkok untuk menghidupkan kembali jalur sutra dalam perspektif balance of power, yang diampu oleh Bapak Satya Avianda Nur Cahyo. Jadi gimana kehadiran Tiongkok di Timur Tengah dalam skema BRI ini? Sedikit yang saya tahu ya, Tiongkok telah kembali ke jalur sutra melalui skema BRI yang termasuk jalur sutra di sepanjang Timur Tengah. Lalu kemunculan Tiongkok di kawasan itu menjadikan sebagian pengaruh sehingga menggeserkan posisi Amerika Serikat dan sekutunya. Nah, Tiongkok bukanlah lawan abadi bagi negara-negara Timur Tengah, tetapi juga bisa menjadi keduanya dan bisa pula tidak menjadi keduanya, tergantung di masa depan. Lalu BRI itu apa ya? BRI yaitu jaringan perdagangan dan infrastruktur yang dibangun Tiongkok untuk menghubungkan dengan negara lain. Tapi menurutku investasi Tiongkok ini bisa dipandang menjadi dua sisi. Yang pertama, sisi positif, citra Tiongkok sangat baik sekali mengingat Tiongkok menjadi negara maju. Nah, tapi sisi negatifnya, apa iya ini emang investasi murni atau bisa jadi senjata di masa depan? Maksudku kayak siapa tahu di masa depan Timur Tengah dapat tekanan dari Tiongkok. Nah, untuk Tiongkok sendiri untuk mewujudkan skema BRI ini mengatur kembali hubungan yang lebih erat dengan negara-negara Timur Tengah dengan kemegahan infrastruktur mulai dari pelabuhan, jalan raya, stasiun, bandara. Dengan kondisi ini, Tiongkok menjadi penyeimbang kekuatan baru di Timur Tengah dihadapi power ASEAN yang mendominasi kawasan saat ini. Nah, fun fact teman-teman, ternyata Timur Tengah itu menjadi posisi yang strategis karena menghubungkan tiga benua besar seperti Asia, Afrika, dan Eropa. Tiongkok juga benar-benar investasi besar-besaran di Timur Tengah. Kita bisa melihat pembangunan pelabuhan modern di negara-negara lain seperti Arab. Tiongkok juga mengembangkan zona ekonomi khusus dan kawasan industri, contohnya di Mesir. Melalui proyek-proyek itu, secara khusus BRI masuk dan membawa pengaruh di Timur Tengah. Lalu ada investasi energi, seperti yang kita tahu Timur Tengah juga kaya minyak dan gas. Nah, Tiongkok sebagai konsumen energi terbesar di planet ini punya kepentingan besar untuk memastikan pasokan energinya aman dan terkendali. Nah, sekarang aku mau tanya Wasini, kan Timur Tengah itu dikenal dengan kekayaan minyak dan gas, tapi cadangan minyak kan suatu saat juga bakalan habis dan kita tidak tahu itu pastinya kapan. Nah, gimana Timur Tengah itu tidak kebergantungan lagi pada minyak dan gas? Oke, akan saya jawab sebisa saya. Sebagai respon negara-negara Timur Tengah secara aktif berupaya untuk mengubah ekonomi mereka. Mereka tidak lagi hanya ingin menjadi pengekspor minyak mentah, melainkan mengembangkan industri lain yang lebih berkelanjutan dan memberikan nilai tambahan. Salah satu yang melalui pengembangan sektor non-migas, misalnya ada fokus besar pada pariwisata. Contoh Dubai adalah contoh paling nyata yang telah berinformasi menjadi pusat pariwisata dan perdagangan global. Arab Saudi juga sedang giat-giatan mengembangkan sektor pariwisata visi 2030 mereka. Dan di sinilah peran Tiongkok dengan BRI-nya menjadi berpengaruh. Tiongkok juga sebagai investor dan penyediaan teknologi serta infrastruktur yang canggih. Jadi gitu teman-teman. Menurutmu apakah ada program kerja di era pemerintahan Jokowi ada kaitannya dengan skema BRI? Kalau di garis bawah ya teman-teman, ini menurutku ada kaitannya khususnya di infrastruktur dan ekonomi. Salah satu ciri khasnya karena pemerintahan Jokowi sangat fokus pembangunan infrastruktur masif seperti tol, laut, pelabuhan, bandara, rel kereta api, dan lain-lain. Untuk meningkatkan konektivitas, efisiensi logistik, dan pemerataan ekonomi di Indonesia. Visi poros maritim dunia Jokowi juga menekankan pada pengembangan
pengembangan potensi maritim sebagai penghubung dunia, lalu kerjasama ekonomi dengan Tiongkok. Ya, seperti yang kita tahu, di bawah pemerintahan Jokowi, Tiongkok kan menjadi salah satu mitra ekonomi dan investasi terbesar bagi Indonesia. Hal ini mencerminkan peningkatan volume perdagangan investasi langsung dari pembiayaan proyek dari Tiongkok ke Indonesia. Di sisi lain, Tiongkok juga punya inisiatif raksasa bernama Belt and Road Initiative atau BRI, atau yang sering disebut Jalur Sutra Baru. BRI ini pada dasarnya adalah upaya Tiongkok untuk membangun jaringan konektivitas yang luas baik darat maupun laut antar negara di berbagai belahan dunia yang berfokus pada Tiongkok. Untuk fokus pada Tiongkok. Sekian dari pemaparan materi kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.